Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah genetika untuk pemulihan tanaman. Ya. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana interaksi antar gen, di mana masing-masing gen ya terletak pada kromosom yang berbeda. Dengan adanya gen yang terletak pada kromosom berbeda, maka pola segregasi, pola interaksinya dapat dipelajari dengan melihat perbandingan fenotip di F2. Minggu sebelumnya kita juga membahas tentang bagaimana gen mengendalikan satu sifat. Ya. Dalam bahasan tentang genetika kualitatif atau genetika Mendel. Sehingga di F2 kita bisa melihat perbandingan 3:1 kalau karakter tersebut dikendalikan oleh satu gen. Satu karakter di F2 3:1 perbandingan fenotipnya. Nah, kalau kita mempelajari dua gen, dua karakter sekaligus yang masing-masing dikendalikan oleh masing-masing gen, dua karakter, di mana karakter tersebut terletak pada kromosom yang berbeda, maka bisa dilihat dari perbandingan fenotip untuk kedua karakter itu adalah 9:3:1. Ya, untuk dua karakter. Nah, kita tahu bahwa jumlah kromosom pada tanaman terbatas. Mungkin ada yang sampai 100 misalnya, tapi itu sudah sangat banyak. Umumnya adalah puluhan. Pada padi misalnya 12 pasang, berarti 24. Pada bawang merah itu ada 8 pasang atau 16. Pada jagung itu ada 10 pasang atau 20. Nah, jumlah kromosom terbatas. Tetapi jumlah gen itu banyak sekali. Ada ribuan. Bahkan jutaan. Jutaan gen. Dengan demikian, pastilah ada di antara masing-masing gen itu yang terletak pada kromosom yang sama. Ya. Jadi karena jumlah gennya banyak, tempat gen itu terbatas, tempat gen itu adalah lokus dan lokus ada di kromosom, maka pasti ada gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama. Ya. Jadi kalau dua gen terletak pada kromosom yang sama dan masing-masing gen itu mengendalikan satu sifat, ya, maka bisa kita pelajari polanya. Kalau dua gen terletak pada kromosom yang sama, maka itu disebut dengan keterpautan. Dan kalau lebih dari dua gen, 3 gen, 4 gen, dan lain sebagainya, dalam satu kromosom yang sama, maka berarti kita bisa petakan gen-gen itu, ya, berapa jarak di antara kedua gen, dan mana yang bersebelahan, siapa gen mana bersebelahan dengan gen yang mana. Itu disebut dengan pemataan gen. Ya, jadi pada hari ini kita akan diskusikan tentang keterpautan
dan pemetaan gen. Ya. Sehingga setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan dapat menjelaskan tentang apa itu keterpautan dan apa itu pemetaan gen. Keduanya sesungguhnya berhubungan. Ya. Sehingga kedua bab itu akan kita bahas, yaitu keterpautan dan pemetaan gen, sehingga pengetahuan ini dapat digunakan dalam penelitian pemuliaan tanaman maupun penelitian molekuler, dan pemetaan fisik atau DNA biasanya diawali dengan peta genetik. Maka mata kuliah ini berhubungan dengan mata kuliah dasar pemulihan tanaman serta bioteknologi tanaman. Ya. Nah, jadi kita pelajari dulu tentang keterpautan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk dua karakter yang berbeda, di mana masing-masing karakter tersebut dikendalikan oleh masing-masing gen, maka nisbah F2 fenotipnya adalah 9331. Ya, itu Mendelian. A besar, B besar itu melambangkan gen yang mengendalikan masing-masing sifat. Kalau dia terletak pada kromosom yang berbeda, maka perbandingan fenotipnya adalah 9331. Bateson dan Punnett ini mempelajari persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu adalah dua karakter, ya, antar tanaman sweet pea. Yang pertama adalah karakter warna bunga. Warna bunga ungu dan warna bunga merah. Warna bunga ungu dikendalikan oleh gen dominan P besar, dan warna bunga merah dikendalikan oleh alel kecilnya. Karakter kedua adalah bentuk polen. Bentuk polen panjang ini dilambangkan dengan L besar, dan bentuk polen bulat itu adalah L kecil. Dua karakter, warna bunga dan bentuk polen. Kemudian dilakukan persilangan dihibrid. Warna bunga ungu dengan bentuk polen panjang disilangkan dengan warna bunga merah dan bentuk polen bulat. Hasil persilangan itu yaitu F1 filial pertama, F1 menghasilkan warna bunga ungu dan bentuk polen panjang. Sehingga berarti warna bunga ungu dominan terhadap merah dan bentuk polen panjang dominan terhadap bentuk polen bulat. F1 dilakukan penyerbukan sendiri atau selfing, di mana dihasilkan warna bunga ungu dan polen panjang, warna bunga ungu dan polen bulat, warna bunga merah polen panjang, warna bunga merah polen bulat, dengan perbandingan atau dengan jumlah yang diamati ungu panjang 296, ungu bulat 19, merah panjang 27, dan merah bulat 85. Ya. Nah, dua karakter yang berbeda ini di F2, kalau kita pelajari segregasi Mendelian, seharusnya perbandingannya adalah 9331. Jadi ungu panjang harusnya 240 diperoleh dari 9/16 dikali dengan 427. Kemudian ungu bulat itu harusnya 80 dari angka 3/16, totalnya adalah 16, 9331 itu sama dengan 16, dibagi dengan 16, jadi 3/16 dikali dengan 80, dikali dengan 427, hasilnya 80, ya. Dan yang merah bulat itu adalah 1/16 dikali 427 sama dengan 27. Jadi seharusnya kalau mengikuti perbandingan 9331,
maka jumlah yang diharapkan seharusnya 240, 80, 80, dan 27. Ya. Ternyata kalau kita lihat ini tidak sesuai. Ya. Jadi tidak sesuai, harusnya ini 80, ini 19. Harusnya ini 80, ini 27, harusnya 27, ini 85. Ya. Tidak sesuai kelihatannya. Gitu ya. Dengan 9331. Jadi hasil tersebut ini menyimpang dari perbandingan 9331. Ya. Tetapi bila tiap karakter dianalisis secara terpisah, misalnya warna bunga saja, yaitu ungu dan merah, ternyata 315 berbanding 112. Dan polen panjang saja, yaitu polen panjang 323 dan polen bulat 104, ternyata sesuai dengan nisbah 3:1. Jadi kalau dianalisis sendiri-sendiri itu sesuai dengan perbandingan 3:1, artinya satu gen yang mengendalikan untuk masing-masing karakter, sementara kalau digabung yang seharusnya 9331 menjadi tidak demikian. Apa yang terjadi? Ya, sudah jelas satu gen mengendalikan satu sifat, seharusnya kalau dipisah itu harusnya menjadi perbandingan 9331. Ini tidak terjadi. Ada apa? Begitu ya. Nah, Bateson dan Punet itu menduga gen dominan untuk bunga ungu dan tepung sari panjang cenderung tetap bersama-sama karena angkanya besar. Kalau ada ungu, ada tepung sari panjang, polen panjang. Kalau ada merah, ada bulan. Cenderung bersama-sama ini disebut dengan, nanti kita sebut dengan coupling. Ya. Nah, Morgan menemukan penyimpangan serupa. Lalu disebut dengan menyimpang dari 9931 itu disebut dengan penyimpangan hukum Mendel. Morgan mengamati dua pasang gen autosom pada lalat buah Drosophila, yaitu warna mata ungu dan warna mata merah. Merah dominan terhadap ungu, ya, ungunya PR plus itu adalah merah. Sayap pendek dengan sayap normal, normal itu dominan terhadap pendek. Ya, normal sama pendek, merah sama ungu. Lalu dilakukan persilangan, ya, ungu dengan pendek, kemudian merah dengan normal, dihasilkan ternyata merah dan normal di F1. Ya, di F1-nya dihasilkan merah dan normal, mengikuti tetua jantan. Lalu kemudian kalau Punet tadi melihat perbandingan 9331, ya, kita tahu bahwa di generasi F2 tadi adalah 9, 3, 3, 1. Kalau kita lakukan backcross kepada tetua resesif, misalnya salah satu tetua resesif, maka berarti kalau dia A besar A kecil, B besar B kecil, kita backcross dengan A kecil, ini bukan backcross, test cross maksudnya, kita uji silang test cross, maka berarti perbandingannya adalah A besar A kecil, A besar A kecil, B besar B kecil, kemudian A besar A kecil, B kecil B kecil, A besar A kecil, B besar B kecil, ya, dan A kecil B kecil B kecil. Ya. Dengan perbandingan 1:1:1:1. Ya, jadi kalau di test cross, ya, perbandingannya adalah 1:1:1:1 untuk karakter yang kita tes. Ya.
Nah, ini karena bukan di F2, dilakukan tes cross. Tes cross dengan yang resesifnya, yaitu warna ungu dan pendek. Ya. Ternyata hasilnya adalah seperti ini. Ya. Positif-positif, PRPG, positif PG, PR positif. Ya, kalau di tes cross ini di sebelahnya ada yang resesifnya, PRPG. Semuanya begitu. PR, PG, PR, PG, PR, PG. Nah, jadi biasanya hanya ditulis yang salah satunya saja, yang resesifnya tidak. Nah, hasil dari tes cross seharusnya 1:1:1:1:1. Ya. Ternyata tidak. Ini yang jelas tidak 1:1:1:1:1. Karena 151, 154 terlalu jauh. Kelas kombinasi gen terbesar yaitu positif-positif 1339, PRVG itu 1195. Dan ini cocok dengan ketuanya. Ya, positif dan PG positif, PR dan PR ini sesuai dengan ketuanya. Ya. Jadi kombinasi terbesar adalah kombinasi yang mirip dengan tetuanya dan selanjutnya kita sebut dengan tipe tetua. Sekali lagi hasil yang diperoleh oleh Morgan ini ternyata tidak sesuai dengan 1:1:1. Ada apa sebetulnya? Ya, berarti kedua karakter tersebut tidak bebas. Ya. Lalu kemudian dicoba lagi untuk yang repulsi, dominan dan resesif, resesif dan dominan. Dicoba. F1-nya, kombinasi keduanya, lalu dilakukan tes cross, juga demikian. Sama saja, tidak sesuai dengan perbandingan 1:1:1, lalu ada dua kelompok yang besar, yaitu positif PG dan PR positif. Keduanya itu adalah tipe tetua. Namun hasil yang diperoleh ini ternyata menyimpang dari nisbah Mendel, yaitu 1:1:1:1. Lalu Morgan menyatakan bahwa ada ya gen yang selalu bersama-sama, yang tipe tetua yang selalu bersama-sama, di mana yang dominan selalu bersama-sama itu dia sebut dengan coupling. Ya. Jadi kalau misalnya dominan terletak pada kromosom yang sama dengan dominan yang lain, gen dominan, alel dominan terletak pada kromosom yang sama dengan alel dominan yang lain, maka disebut dengan coupling. Ya. Sementara sebaliknya itu disebut dengan repulsi. Ini adalah coupling, ya, di mana yang dominan bersama dengan dominan dan yang resesif bersama dengan resesif ketika disilangkan maka F1-nya adalah heterozigot. Hal yang repulsi juga sama, ya. Ini kalau repulsi berarti yang ini adalah repulsi. Repulsi itu adalah positif min, itu ini adalah tidak ada. Ya. Min positif, ya. Sehingga hasilnya ini min, ini positif. Ya. Dan ini positif, ini min. Ini repulsi. Jadi repulsi itu dominan dan resesif terletak pada kromosom yang sama.
Morgan menghipotesiskan bahwa ketika kromosom homolog berpasangan pada meiosis terjadi pertukaran fisik antara potongan kromosom yang disebut dengan pindah silang. Jadi kalau dia terletak pada kromosom yang sama dan ternyata ada perbedaan yang di turunannya, maka dia berarti terjadi pindah silang. Sehingga ini adalah berpasangan antara yang positif-positif dengan negatif-negatif. Ini adalah kromosom tetua. Ketika bertemu di F1, mereka akan seperti ini. Dan terjadi pindah silang. Sehingga muncullah tipe rekombinan yang baru. Ya. Jadi positif-positif PR-PR, ya, itu adalah tipe tetua. Positif-positif PR-PG tipe tetua. Lalu muncullah PR-PG positif dan positif PG. Nah, jadi itu adalah keterpautan antara yang dominan dengan dominan dan resesif dengan resesif, sehingga untuk melambangkan keterpautan itu bisa dibuat lambang seperti ini, ya, atau seperti ini saja, atau garis miring. Yang umum adalah garis miring. Jadi untuk efisien garis miring. Positif-positif biasanya tidak ditulis lagi hurufnya, sehingga yang umum adalah lambang ini untuk terpaut, ya, untuk lambang keterpautan. Nah, jadi kopling itu adalah salah satu memberikan kedua gen dominan dan tetua yang lain berikan kedua gen resesif, disebut dengan cis. Di kopling ini, ya, dominan di kromosom yang sama, dengan demikian maka resesif di kromosom yang sama itu disebut dengan cis. Sementara repulsi itu resesif dan dominan terletak pada kromosom yang sama, disebut dengan trans. Ya, jadi itu adalah terpaut. Ada gen terpaut dengan gen yang lain, ada yang bersifat kopling, ada yang bersifat repulsi. Kopling disebut dengan cis, repulsi disebut dengan trans. Ya. Itu adalah keterpautan. Ada pertanyaan tentang keterpautan? Selanjutnya kita lihat pemetaan gen. Ya, Stephen, mahasiswa Morgan, ini diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengapa tidak 1:1:1 ketika dilakukan test cost? Ya. Lalu si mahasiswa mengajukan usulan bahwa seharusnya 2 kelompok saja, tadi kelompok tetua di kanan, tapi ada kelompok yang baru. Kelompok yang baru ini yang disebut dengan rekombinan, yang berbeda dengan tetuanya. Ya. Nah, rekombinan ini kalau ada hubungannya dengan keterpautan, berarti terjadi pindah silang dia di antara gen-gen itu. Dan pindah silang ini semakin jauh jarak dari kedua gen itu, maka ya akan semakin sering pindah silang itu terjadi. Sehingga jarak kedua gen itu bisa dilihat dari berapa sering terjadinya pindah silang. Sehingga jumlah pindah silang itu kalau dibalik, jumlah pindah silang itu atau tipe rekombinan itu adalah tipe pindah silangnya adalah merepresentasikan jarak di antara kedua gen itu. Ya. Jadi kalau hasil tes cross ada angka yang kecil, ada angka yang besar. Angka yang besar itu adalah tipe tetuanya yang mirip dengan tetuanya, ya. Tipe rekombinan itu adalah hasil pindah silangnya, maka hasil pindah silang itu bisa dihitung, ya, dengan menjumlahkan fenotip hasil pindah silang, ya. 23 tambah 21 itu adalah 44, dibagi dengan total individu yang diamati 400 dikali dengan 100%, maka kita bisa dapat angka 11%. Berarti jarak genetik di antara kedua gen itu adalah 11%. Ini yang diusulkan oleh mahasiswa Morgan. Ya. Morgan setuju, ya. Morgan setuju apa yang diusulkan oleh mahasiswa, dan kemudian diberi
satuan, yaitu 1 unit map. Genetik itu 1%. Jadi rekombinan frekuensi itu adalah satuannya persen atau unit map, ya. Sehingga jarak genetik itu bisa dipelajari. Ya, yang kemudian orang-orang menyebutnya satuannya centimorgan. C kecil M besar. Mahasiswa yang punya pekerjaan, Morgan yang punya nama. Ya. Nah, jadi satuannya menjadi centimorgan. Itu adalah jarak peta, ya. Peta di antara 2 gen. Yang sekarang kita sebut dengan peta genetik. Jadi peta genetik itu sesungguhnya adalah hipotetik berdasarkan analisis genetik. Berapa kira-kira persen pindah silang? Persen pindah silang itu menunjukkan jarak. Semakin besar pindah silang, semakin jauh jaraknya. Semakin jauh jaraknya, semakin besar pula pindah silangnya. Nah, itu adalah hipotetik, jarak genetiknya. Tentu tidak menghiraukan ada apa di antara kedua gen itu. Ya. Kalau ada sesuatu yang menghalangi pindah silang, yang ikatannya kuat sekali, berarti susah pindah silang, misalnya ada sentromer di tengah-tengah, atau ada bagian dari heterokromatin lilitan yang kuat, maka pindah silang susah terjadi. Oleh karena itu peta genetik yang diusulkan tadi adalah hipotetik. Semakin banyak pindah silang terjadi, berarti jarak genetik semakin jauh. Kemudian dari peta genetik itu mulai ditelusuri strukturnya kromosom. Ya. Ternyata misalnya ada sentromer di tengah-tengah, maka berarti seharusnya dia lebih panjang daripada hasil analisis ini. Selanjutnya mulai dilakukan analisis peta fisik. Berapa pasang basa? Itu yang lebih pas adalah berapa pasang basa jarak antara kedua gen tersebut. Ribuan pasang basa, sekian ribu pasang basa, dan seterusnya. Nah, pada tanaman, kalau tadi adalah Drosophila, juga dilakukan hal yang sama. Biji berwarna dikendalikan oleh A besar, biji tidak berwarna A kecil. Biji keriput ini seranken itu dikendalikan oleh S kecil, biji licin dikendalikan oleh S besar. Keriput itu jagung manis, seranken. Ya, berwarna dan tidak berwarna. Lalu disilangkan keduanya. Ya. Biji berwarna dengan licin disilangkan biji keriput yang tak berwarna. Lalu dilakukan tes cross. Ya, F1-nya dilakukan tes cross dengan yang homozigot resesif. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini hasil tes cross semua, dan kita tahu bahwa tadi kalau hasilnya seperti ini berarti tidak sesuai dengan perbandingan 1:1:1:1. Untuk 10.000 tanaman diamati, ada 5.020 yang berwarna dan licin, ada 4.960 yang keriput dan tidak berwarna, maka itu adalah disebut tipe tetua. Jadi tipe tetua kita bisa lihat dari jumlah yang besar, karena dia kan terpaut. Kalau terpaut selalu bersama-sama. Ya, kalau selalu bersama-sama itu disebut dengan tipe tetua. Dan tipe rekombinan itu adalah angka yang kecil. 12 dan 8 angkanya kecil. Angka yang kecil ini kalau dijumlahkan, karena itu adalah hasil pindah silang, itulah jarak genetik. 12 ditambah 8, itu adalah 20, dibagi 10.000, ya, kali 100%. 0,2 unit map atau centimorgan. Jarak antara ya warna biji dan bentuk biji adalah 0,2% atau 0,2 centimorgan. Itu adalah jarak genetik. Kemudian untuk melakukan pemetaan, tentu kita harus melihat minimal 3 titik untuk melakukan siapa bersebelah apa. Jadi untuk membuat peta itu minimal 3. Ya, maka kita lakukan uji silang 3 titik.
untuk melacak keterpautan itu yang melibatkan lebih dari 2 pasang gen heterozigot. Lalu dicobalah contoh kasus pertama, SCCP, SCCC, VG dalam keadaan homozigot resesif dan plus dalam keadaan homozigot dominan, dapatlah F1 dan kemudian dilakukan tes cross. Ini adalah hasil tes cross. Tes cross, ya, tes cross itu hasilnya seperti ini, ya, karena ada 3 gen, 3 karakter yang terlibat sekaligus, maka kita lihatnya satu persatu. Kita lihat dan kita lihat dulu yang SCCC. Pada kasus SCCC, maka SCCC-nya sendiri sama dengan 235 ditambah 243. SCCC adalah ini. Itu saja ya. Kemudian plus 241 ditambah 233. SC plus itu adalah 12 tambah 14. Plus CC itu adalah 14 ditambah 16. Ya, jadi bisa kita lihat di sini tidak sesuai dengan perbandingan 1:1. Ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan berikutnya, ya. Jadi jarak SCCC itu adalah 12 tambah 14 tambah 14 tambah 16. Ya. Ya. Tidak sesuai dengan perbandingan 1:1, maka yang kecil itu kita ambil sebagai jarak. Ya. Kemudian SCVG kita lihat ternyata SCVG-nya adalah 243, 233, 14 ini bagi 100, ini 50 cm, dan ternyata dia tidak terpaut. Ya. Atau kalau kita ingin lihat lebih lanjut, kalau tadi jelas dia terpaut dan kita lihat CCVG. CCVG, hapus yang ini. CCVG kita ambil yang sebelah kanan. CCVG sendiri itu adalah 235 ditambah 16. Positif 241, ini angkanya positif, kemudian yang berikutnya adalah 14. Kemudian CC positif 243 tambah 14. Positif PG 233 tambah 12. Nah, dari sini kelihatan bahwa 235, 241, 243, 233 dan penjumlah juga mirip-mirip, maka ini sesuai dengan perbandingan 1:1. Jadi kalau kita analisis lebih jauh Q kuadratnya, maka dia akan sesuai dengan perbandingan 1:1:1. Kalau sesuai perbandingan 1:1, maka CC itu tidak terpaut dengan PG. Karena dia sesuai dengan perbandingan 1:1. Karena CC tidak terpaut dengan PG, sementara CC terpaut dengan SC, maka SC tidak terpaut juga dengan PG. Jadi tidak perlu dihitung. Ya.
Jadi kalau begitu yang kita hitung ya hanyalah ya ini. Yang terpaut. Jadi jarak antara SC dan CC karena dia terpaut ada 5,5. VG tidak terpaut dengan SC dan tidak terpaut dengan CC sehingga tidak perlu dihitung ya. Sehingga petanya seperti ini. Ya. Caranya seperti tadi. Tes dengan 1:1:1. Atau kalau jaraknya sama dengan atau lebih 50 cm, maka keduanya tidak terpaut. Jadi kalau standarnya 50 atau lebih, maka berarti keduanya tidak terpaut. Bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Keduanya tidak terpaut. Ada pertanyaan dari sini? Izin bertanya, Pak. Silakan, Fadil. Oke, sebelumnya izin bertanya. Jadi untuk ngetes yang barusan ini ya Pak ya, yang apakah suatu gen itu terpaut atau enggak, itu kan pakai backcross apa test cross Pak? Lupa saya tadi Pak. Cross, karena dia disilangkan dengan resesif, namanya test cross. Test cross. Itu selalu pakai itu Pak untuk mengecek apakah dia ini keterpautan atau enggak Pak? Atau bisa pakai cara lain Pak? Bagus pertanyaannya. Jadi yang paling mudah itu adalah kita silangkan dengan yang resesif. Ya. Dengan yang resesif semua. Kita silangkan dengan yang resesif. Kenapa silangkan dengan resesif? Karena dia tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Kalau disilangkan dengan dominan nanti terjadi kekacauan, tidak mempengaruhi perbandingan. Ya. Jadi test cross itu dia menyumbang alel tetapi tidak mempengaruhi ekspresi dari F1 itu. Paham ya? F1 kan ini tadi dalam keadaan heterozigot. Nah, kita ingin tahu heterozigotnya seperti apa. Kalau kita silangkan dengan yang dominan, dia tidak akan tampak untuk yang resesifnya. Ya. Paham? Jadi dalam keadaan homozigot resesif, kalau disilangkan dengan yang dominan nanti, dia tidak terekspresi. Misalnya, kalau kita silangkan sesama F1, berarti kan kita ngambil F2 itu. Kalau kita analis F2 kan sebetulnya 9331. Bisa kita lihat perbandingannya terpaut atau tidak. Tetapi untuk mempelajari keterpautan tadi tidak bisa. Karena ada pengaruh alel dominan itu mempengaruhi di situ. Alel dominan dari tetua jantan. Padahal kita ingin mempelajari tetua betina dari F1 itu. Dari apakah dia terpaut atau tidak itu yang dari F1 tadi. Apakah dia pindah berapa persen pindah silang itu dari F1. Sehingga cara yang terbaik untuk melihat mempelajari keterpautan adalah dengan test cross. Test cross itu adalah menyilangkan dengan yang homozigot resesif. Mungkin saja yang homozigot resesif tidak berada pada tetuanya. Ya, Fadil, bisa saja yang homozigot resesif tidak berada pada tetuanya. Nah, tadi Mas Fadil menyatakan di backcross. Kalau backcross mesti kan selalu tetuanya. A besar, A kecil, ya. Kalau kasusnya seperti ini misalnya A besar, B kecil dalam keadaan kopling, A kecil, B besar, dapat F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dalam hal ini kita tidak bisa melakukan backcross kepada tetuanya karena tetuanya tidak ada yang homozigot resesif untuk kedua lokus. Ya, maka bahasanya tidak bisa kita menggunakan backcross karena belum tentu kita silangkan dengan tetuanya. Kalau kebetulan tetuanya adalah resesif semua, kasus ini resesif semua karena dia kopling sifatnya tadi, maka kita bisa katakan backcross dengan tetua resesif. Tapi kalau tidak, berarti kita lakukan betul-betul dengan tetua yang berbeda, dengan tanaman yang berbeda yang bukan tetuanya, yang genotipe homozigot resesif. Untuk tetua-tetua yang kopling. Ya. Jadi intinya adalah test cross adalah satu-satunya cara untuk mempelajari ya jarak genetik yang dimaksud. Itu Mas Fadil.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masuk, Pak. Ada lagi yang lain? Baik, kita lanjut ya. Jadi 3 gen tetapi tiga-tiganya tidak terletak pada kromosom yang sama, sehingga cara menganalisis seperti ini. Contoh kasus yang lain. Teman-teman semua, kalau contoh kasusnya seperti ini, diperoleh seperti ini, maka prolognya ini adalah hasil tes cross. Ya. Hasil tes cross dari depan, dari mana ini hasil tes crossnya? Kita bisa lihat hasil tes crossnya ini, ya, tipe tetuanya adalah yang homozigot resesif dan homozigot dominan. Itu tipe tetuanya. Ya, ini yang angkanya besar, kita bisa lihat angkanya besar ini adalah tipe tetua. Jadi sebetulnya kalau kita ingin telusuri, tetuanya adalah SC, CC, CP, ya, garis miring SC, CC, CP. Ini tetua betina misalnya. Tetua jantan positif, 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 gitu. Ya. Kemudian dilakukan tes cross, hasilnya seperti ini. Kira-kira begitu. Nah, ini masih uji 3 titik, tetapi hasil tes crossnya seperti ini. Maka kita bisa ambil jarak, kita bisa tes dulu SC dan CC seperti apa. Kemudian nanti kita tes CC dan CP seperti apa. Apakah ada pindah silang atau apakah ada keterpautan atau tidak. Ya. Kalau ada keterpautan, maka kita lanjutkan. Ya. Maka kita lanjutkan jaraknya. Nah, ternyata SCCC itu SCCC tipe tetua heterozigot adalah tipe rekombinan. Maka tipe rekombinan kita bisa lihat di sini, ya, tipe rekombinan itu adalah 25 tambah 29 itu 54 dibagi 982 hasilnya 5,5 cm untuk jarak antara CC dan SC dan CP. CC dan CP itu tipe rekombinannya adalah ini 44 tambah 37. Tipe rekombinan adalah yang paling kecil. Sekali lagi tadi sudah kita pelajari, dibagi dengan 98 sama dengan 8,2. Jadi jarak antara SC dan CC, jarak antara SC dan CC itu adalah 5,5 persen atau 5,5 centimorgan. Jarak antara CC dan CV itu adalah 8,2, ya. SC dan CV 5,5, CC dan CV 8,2, SC dan CV bagaimana? Nah, jadi bisa saja CC dan CV, lalu di sini ada SC, maaf, di sini ada SC, ini adalah 5,5, total jaraknya adalah 8,2, CC dan CV 8,2, CC dan SV tadi jarak antara jarak antara SC dengan CC. Jarak antara SC dengan CC, bukan SC dengan CP. Jarak antara SC dengan CC, ya. CC dengan SP. Sehingga yang perlu diketahui adalah jarak antara SC dengan CP. Atau di sini CC, di sini CP 8,2. Kemudian
Benar, SC dan CC itu adalah 5,5. Sehingga apakah 8,2 dikurangi 5,5? Ya. 7 2,7 atau 5,5 ditambah 8,2 yaitu 13,7. Apakah 13,7 jarak antara SC dan CV atau 2,7 jarak antara SC dan CV? Itu yang perlu dicari. Ya. Nah, dari situ akan ketahuan petanya apakah CC di tengah atau SC yang di tengah. Ya. Maka kita bisa pelajari, ini yang saya katakan ada dua kemungkinan seperti itu. Maka kita bisa pelajari SC dan CV itu adalah tipe rekombinannya dijumlahkan semua. Ternyata hasilnya 13,7. Ya, 13,7 berarti peta genetiknya adalah CC yang berada di tengah-tengah. Ya. 5,5 ditambah 8,2, 13,7. Hasil perhitungan pun 13,7. Jadi hasil perhitungan sama dengan hasil penjumlahan dari jarak 2 gen masing-masing. Nah, itulah adalah peta genetik. Jadi bisa lihat ternyata SC itu berada di pinggir, CC berada di tengah, di sebelahnya lagi CV dengan jarak masing-masing adalah seperti itu. Ini adalah peta genetik, masing-masing punya jarak genetiknya. Ya. Ada pertanyaan? Contoh yang selanjutnya adalah seperti ini hasil tes cross-nya. Ya. Hasil tes cross-nya seperti ini, lalu kemudian kita cek satu persatu. Yang pertama adalah CV dan CT. Kemudian nanti yang berikutnya adalah CT dan V. Yang pertama dicek adalah ada terpaut atau tidak dengan membandingkan 1:1:1:1. Jika tidak sesuai 1:1 berarti ada keterpautan kemungkinan. Setelah ada keterpautan, cari jarak genetiknya dengan menghitung jumlah angka yang kecil. Ya, angka yang besar adalah tipe tetua, angka yang kecil adalah tipe rekombinan. Ambil yang tipe rekombinannya, jumlahkan, itulah jarak genetiknya. Ya, dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan ini. Ini adalah jumlah populasinya. Nah, lalu kita lihat. CV dengan CT 6,4 jaraknya. CV dengan P 18,5. CT dengan V 13,2. Nah, ya. Jadi jarak antara CV dengan CT 6,4, jarak antara CV dengan V 18,2, jarak antara CT dengan V itu adalah 13,2. Seharusnya kalau yang paling jauh itu adalah CV dan V, maka seharusnya CV dan V itu adalah 6,4 ditambah 13,2 yaitu 19,6. Kalau kita belajar dari kasus sebelumnya. Jadi 13,2 ditambah 6,4 itulah jarak CV dengan CVV. Ya. Ternyata tidak demikian. Antara perhitungan dengan penjumlahan, ya, ini adalah perhitungan, ini adalah penjumlahan. Ternyata tidak pas. Antara perhitungan dengan penjumlahan tidak pas. Nah, kalau ada kasus perhitungan dan penjumlahan tidak pas seperti ini, maka berarti ada kemungkinan pindah silangnya tidak sekali, tapi 2 kali. Ya. Ya. Pindah silang 2 kali ini menyebabkan saat kita menghitung pindah silang, yang pindah silang 2 kali itu tidak terhitung. Ya, pada saat kita menghitung yang 18,5, ini 45, 40, 89, dan 90,
ya, yang terjadi pindah silang ganda itu tidak terhitung. Jadi pindah silang ganda itu terjadi pada CV dan V. Jadi kita lihat CV dan V di sini. Ini adalah CV. Ini adalah V. CV. Ini CV. Dan V. Maka CPP adalah 580. Positif-positif adalah 592. Ini adalah tipe tertuanya. Dengan demikian maka CP positif itu adalah 45. Inilah tipe rekombinan ditambah ya. Kemudian positif P ya. Positif P, CP positif itu 45, positif P adalah 40. Ya. Jadi CPV itu adalah 580 ditambah 3. Positif-positif 592 ditambah ini 5. CP positif adalah 45, CP positif lagi adalah CP positif lagi, ini CP positif adalah 89. Positif P itu adalah 40. Positif P 40 tambah positif P 94. Maka tadi 4 angka ini dijumlahkan dapatlah 18,5 tadi. Ya. Apa masalahnya? Nah, jadi kalau misalnya CP, CT, dan V, kemudian positif, positif, positif. Ketika kita menghitung jarak antara CP dan P, maka ya yang kita lihat adalah CVP bagaimana polanya. Ya. Kalau dia satu kali pindah silang seperti ini, maka CV dengan positif ini. Positif dengan CVP. Tapi kalau 2 kali pindah silang seperti ini, maka CP akan ketemu V. Positif akan ketemu positif. Nah, positif dan ketemu positif, ini 5 dan CP dan P itu adalah 3, tidak dikategorikan sebagai pindah silang. Tidak dijumlahkan ke yang pindah silang ini. Tapi karena dia tipe tertua, maka dijumlahkan ke sini. Nah, dijumlahkan ke situ. Karena dijumlahkan ke situ, maka angka hasil perhitungan ini akan menjadi lebih kecil. Seharusnya 3 ditambah 5 itu masuk ke dalam perhitungan, ya, sehingga akan sesuai. Jadi mengapa 18,5 lebih kecil dari 19,6? Sesungguhnya yang betul adalah 19,6. 6,4 tambah 13,2. Itulah yang betul. Agar dia sama, maka yang tadinya pindah silangnya adalah 3 tambah 5, 8, dikalikan 2, karena tipe rekombinan itu 2 kali tipe, maka totalnya 16, sehingga 45 tambah 80, 45 tambah 40, tambah 89, tambah 94, tambah 16, maka hasilnya 19,6. Jadi jumlah perhitungan sama dengan jumlah angka penjumlahan. Hasil perhitungan sama dengan hasil penjumlahan. Ya, 19,6. Ya. Nah, jadi adanya pindah silang ganda ini menyebabkan kasus itu menjadi tidak sama. Ya. Nah, ciri adanya pindah silang ganda itu jika jarak genetik hasil perhitungan tidak sama dengan hasil penjumlahan. Sudah saya sebutkan tadi,
Dan ada genotipe turunan hasil tes cross yang punya angka kecil. Jadi harusnya kalau pada contoh-contoh sebelumnya ini hanya ada kombinasinya seperti ini. Kombinasinya adalah seperti ini. Maka ada angka kecil ini. Kalau ada angka kecil seperti ini, ya kombinasi menjadi lebih banyak dan angka kecil, maka ada kemungkinan dia terjadi pindah silang ganda. Ya. Nah, pindah silang ganda itu berarti pindah silang di antara 3 titik. Maka bisa kita pelajari apakah pindah silang ganda ini saling mempengaruhi atau tidak, yang disebut dengan interferensi, ya. Apakah pindah silang di satu titik ini mempengaruhi pindah silang di titik yang lain? Itu interferensi. Ya. Bisa saja pindah silang di satu titik ini mengurangi pindah silang tempat yang lain. Atau pindah silang di satu titik itu merangsang pindah silang titik yang lain. Jadi kalau mengurangi, kalau dia pindah silang ekornya jauh, kalau dia merangsang berarti pindah silang satu titik menyebabkan pindah silang di titik yang lain. Nah, untuk mempelajari interferensi perlu kita lihat koefisien koinsidennya, di mana pindah silang ganda yang diamati dibagi dengan pindah silang ganda yang diharapkan. Yang diamati adalah 8, yang diharapkan itu adalah, ya, yang diharapkan adalah persentase. Nanti kita lihat di sini hitungannya, ya. Yang diharapkan adalah 6,4%, ini 6,4%, ya 6,4% berarti 0,064 dikali dengan 13,2%, jadi 0,84%, dikalikan dengan total individu yang diamati, itulah yang diharapkan. Ya, jadi pindah silang di sebelah kiri dengan pindah silang rekombinan di sebelah kanan, kalau dikalikan itu peluangnya, kemudian dikali jumlah total individu, maka itulah pindah silang yang diharapkan. Sehingga pindah silang yang diamati itu 8,12, pindah silang yang diharapkan itu adalah, pindah silang yang diamati adalah 8, pindah silang yang diharapkan adalah 12, maka koefisien koinsiden itu adalah 8/12. Interferensi ya, tadi interferensi itu interferensi efek pindah silang ganda di satu titik, apakah mempengaruhi atau tidak. Interferensi rumusnya adalah 1 dikurangi koefisien koinsiden. Koefisien koinsiden adalah 4/12, sehingga interferensi adalah 1/3. Ya. Jadi kalau misalnya 1/3 itu berarti positif. Kalau interferensinya hasilnya positif, maka berarti pindah silang ganda, pindah silang di satu titik itu menekan pindah silang di titik yang lain. Kalau dia negatif, berarti pindah silang ganda yang diamati lebih besar dibandingkan dengan yang diharapkan, ya, karena cicinya lebih besar dari 1, maka negatif. Maka kalau negatif berarti pindah silang yang di satu titik merangsang pindah silang di titik yang lain, sehingga lebih besar daripada yang semestinya. Nah, pada studi pindah silang 3 gen terpaut kelas rekombinan ganda ini paling jarang terjadi. Sehingga dengan diketahuinya ini, urutan ketiga gen bisa langsung diketahui tanpa harus menghitung jarak genetik. Jadi kalau misalnya kita lihat CV VCT, kemudian V CV CT, CV CT V, lalu kita lakukan pindah silang, ya. Jadi kalau misalnya ini V-nya di tengah-tengah, berarti yang ada adalah kombinasinya CV. Kalau ada pindah silang ganda berarti V CT. Temannya adalah positif VCT. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua itu adalah yang ini.
alternatif B. Ini alternatif A, ini adalah alternatif B. Maka berarti V positif CT, kemudian positif CV positif. Alternatif kedua, alternatif C. Alternatif C itu adalah CV positif, V positif, CT positif. Mana alternatifnya? A, B, C, ya. Di antara itu yang merupakan urutan petanya itu dapat dilihat dari angka pindah silang ganda. Pindah silang gandanya adalah yang paling kecil, yang ini. Jadi kalau kita lihat yang ini ada CP positif P, CV positif CT, salah. V positif CT, salah juga. CP positif P, betul. Dan temannya adalah positif CT positif. Positif CT positif. Nah, jadi dengan demikian berarti inilah petanya. CT di tengah-tengah, ya. Kalau kita lihat berarti petanya CV, CT dan V positif, positif dan positif. Inilah peta genetiknya, ya. CT berada di tengah-tengah, CP berada di pinggir, CP lagi berada di pinggir sebelah kanan. Ya, itu adalah peta genetiknya dari informasi adanya pindah silang ganda ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bahwa ada Mas Fadil mau tanya? Ya, nah jadi itu. Kita sudah mempelajari apa itu pindah silang, dan kemudian kita lihat keterpautan, jarak 2 titik, bagaimana jarak 3 titik tanpa ada pindah silang ganda, dan jarak 3 titik dengan pindah silang ganda. Ya, untuk melihat peta genetik secara keseluruhan berarti kita harus meluat 3-3-3-3, sehingga nanti jaraknya atau petanya bisa ketahuan siapa berada di sebelah yang mana. Ya, itu. Nah, kemudian pindah silang itu sangat penting untuk melihat jarak genetik. Pindah silang sangat penting untuk melihat apakah ada kemungkinan terjadi penyisipan gen, membuang gen-gen yang tidak diinginkan. Jadi kalau dia keterpautan antara sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, berarti kita harus pindah silang agar menyisipkan sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi misalnya kita menginginkan ketahanan terhadap penyakit pada tanaman spesies liar padi. Spesies liar biasanya ya, karena spesies liar ya dia tumbuh sembarangan, dia tahan terhadap penyakit apapun juga, maka dia bisa menghadapi alam. Dia tahan terhadap penyakit, tetapi lalu dia terpaut dengan buah misalnya. Buahnya tidak banyak. Atau kalau pada padi buahnya kecil-kecil, separontok dan lain sebagainya. Itu kan sifat jelek. Bagaimana kita menyisipkan gen ketahanan terhadap padi yang bentuk buahnya sudah bagus, produktivitas yang tinggi, ya. Gen ketahanan sudah masuk, tetapi dia tidak bawa efek-efek yang lain. Nah, ini penting kita lihat apakah ketahanan tadi terpaut sangat erat, sangat dekat dengan karakter-karakter yang tidak menguntungkan. Kalau sangat dekat, maka pindah silang susah terjadi. Kalau agak jauh, ada peluang. Ya. Nah, bagaimana, apa yang mempengaruhi frekuensi dari pindah silang? Yang pertama tentu jarak antar lokus tadi. Semakin jauh jarak antar lokus, pindah silang akan terjadi dengan cepat, dengan besar, lebih besar. Yang kedua, posisi sentromer terhadap lokus. Semakin dekat lokusnya terhadap sentromer, sentromer kita tahu bahwa susah untuk putus karena lilitan sangat kuat. Demikian adanya kuadratnya, kalau tidak akan sentromer akan pecah kemana-mana. Maka yang dekat dengan
sentromer pasti susah terjadi pindah silang. Yang ketiga adalah kontrol gen. Ternyata ada tanaman-tanaman tertentu yang diinisiasi oleh gen yang disebut dengan gen loncat. Pada jagung, pada kubis banyak sekali gen loncat. Gen loncat itu adalah gen yang pindah-pindah kromosom. Pada jagung dan kubis sering terjadi, pada tanaman menyerbu silang sering terjadi agar terjadi heterozigositas yang tinggi sebetulnya. Dia tidak ingin tanaman itu menjadi inferior karena terjadi homozigositas. Maka dia ada gen yang loncat. Nah, masalahnya adalah gen loncat itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada saat pindah, tentu pada saat pindah membawa tempat asalnya ke tempat yang baru dan memotong tempat yang baru menjadi terpisah. Nah, mengganggu yang dituju, membawa yang ditinggal. Yang harusnya ditinggal. Nah, itu akibat adanya kontrol gen itu, maka pindah silang akan mudah sekali terjadi. Yang berikutnya adalah suhu yang ekstrim menyebabkan kromosom putus, ya, sehingga terjadi kalau putus dia akan segera menyambung kembali pindah silang. Penggunaan bahan kimia atau radiasi, ya. Nah, penggunaan bahan kimia atau radiasi sinar gamma, radiasi ultraviolet, apapun juga radiasinya, utamanya adalah sinar gamma, itu akan memutus kromosom dan kembali menyebabkan dia nyambung kembali, maka terjadi pindah silang. Ini yang sering terjadi, ini yang digunakan sebagai agen untuk meningkatkan keragaman yang kita sebut dengan pemuliaan mutasi. Yang kelima ini adalah pemulihan mutasi. Karena dia akan memutus kromosom lalu menyambungkannya kembali sehingga terjadi hal-hal yang baru. Ya. Nah, pindah dan sambung ini bisa saja tidak terjadi pada kromosom yang sama, bisa kromosom berbeda. Ya, nanti kita akan lihat di bab-bab tentang variasi struktur kromosom. Ya. Ada pertanyaan? Izin tanya. Silakan, Mas Fadil. Saya masih bingung yang frekuensi rekombinan ganda, Pak. Itu perkaliannya dapat dari mana ya, Pak? Yang 0,064 sama 0,132, Pak? Baik, 0, ini ya. 0,064 dengan 0,132 ya. Makasih Mas Fadil atas pertanyaannya. Tadi kita lihat bahwa frekuensi pindah silang antara CP dengan CT adalah 64%. Ini persen ya satuannya, centimorgan itu persen. 64%, 6,4% berarti 6,4 dibagi 100. Berarti 0,064. 13,2 itu jarak dari CT ke V. 13,2% per 100 ya, berarti 0,132. Karena kita ingin menghitung pindah silang antara CV dengan V, ya, dua pindah silang itu, maka kita kalikan 0,064, kita hubungkan ini 0,064. Ini tadi. Ini ya, 0,064 dengan 0,132. 0,064 berasal dari sini, 0,132 berasal dari sini. Jadi dua titik itu. Sehingga totalnya menjadi 0,84 antara ya dua titik tadi. Dua titik yang ujung di ujung tadi. Ya, itu pindah silang gandanya kan harapan kita begitu di situ. Ya, antara pindah silang sendiri dengan pindah silang sendiri kan jadi pindah silang ganda itu kalau dikalikan. Ya, itu yang diharapkan. 0,84% kalikan 1,48 itu yang diharapkan 12 itu. Persentase pindah silang di satu titik dikalikan persentase pindah silang di titik lain. Itulah total dari akumulasi dari ujung ke ujung. Sehingga dapatlah 0,84%. Dan kalau dikalikan dengan jumlah total menjadi 1.848 itu jumlah total menjadi
12. Itu ya Mas Fadil, paham? Baik, Pak. Baik. Paham, Pak. Baik. Untuk 8 itu jumlah yang itu ya, Pak. Yang dari tetuanya tapi yang kecil angkanya itu ya, Pak ya. Yang mirip Ya. tetua tapi kecil angkanya. 8 kita ambil ini. 8 kita ambil 3 tambah 5. Itu adalah 8. Yang diamati adalah 3 dan 8. Ya. Nah, pada gamet itu sebetulnya ada kemungkinannya ada 2 tadi ya. Pembelahannya itu maka dikalikan 2. 3 tambah 5, 8 dikali 2. Jadilah 16. Ya. Dan 8 ini berasal dari itu. Sehingga yang seharusnya 12 muncul hanya 8, berarti menekan itu. Kurang dari yang diharapkan. Berarti pindah silang 1 titik, menekan pindah silang di titik yang lain, maka hasilnya positif. Kalau lebih dari 12, 13 misalnya, maka berarti lebih dari 1. Hasilnya negatif. Negatif berarti pindah silang di 1 titik merangsang pindah silang di titik yang lain. Itu kira-kira ya Mas Fadil ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Tugas saya sudah selesai di kelas ini dan silakan menghubungi dosen berikutnya. Mohon diingatkan, saya juga akan mengingatkan untuk minggu berikutnya dengan bahasan yang berbeda. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga semua selalu sukses ya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.